Adapun latar belakang kami menyelenggarakan webinar ini, sebagaimana diketahui bahwa tulang punggung perekonomian Provinsi Bali pada umumnya dan Badung pada khususnya adalah pada sektor pariwisata. Dalam sesi diskusi nanti akan kami manfaatkan sebagai referensi di dalam rangka Badan Litbang menyusun konsep merumuskan kebijakan pemerintah Kabupaten Badung berkenaan dengan langkah-langkah apa yang harus dilakukan. Sehingga harapan kita semua, walaupun secara selektif dan bertahap, kita harus sehat dan produktif. Usaha-usaha perekonomian masyarakat kita harapkan bisa mulai bangkit secara perlahan-lahan. Sehingga dengan demikian, pada akhirnya kita semua akan dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan baru atau yang sering dikatakan sekarang new normal. Ibu dan Bapak sekalian, di tengah-tengah kita juga hadir Bapak Wakil Bupati Badung, Pak Ketut Suwiyase. Silakan mungkin Pak Wakil Bupati kami beri kesempatan juga untuk bisa menyapa para tamu undangan kita yang hadir hari ini. Silakan Pak Wakil Bupati. Baik, terima kasih. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, dan selamat siang buat kita semua. Yang saya muliakan para duta besar yang tadi katanya sudah bergabung pada webinar ini. Mohon izin saya tidak sebutkan satu persatu. Yang juga saya hormati Ibu Giri Adjani, katanya ada tadi ikut dari Kementerian Pariwisata. Para narasumber, Bapak Dr. Ahmad Yuryanto. Terima kasih Pak. Pak Wagub Bali yang juga sebagai PHRI Bali. Bapak Sutrisno Nugroho, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Wilayah Bali. Jadi, terima kasih pada narasumber semuanya. Jadi merasa senang dan berbangga sekali pada hari ini kita Pemerintah Kabupaten Badung bisa melaksanakan satu kegiatan agenda yang begitu penting dan strategis dalam upaya-upaya kita untuk bisa berbuat dan lebih produktif ke depan, baik dalam kondisi kita sekarang ini masih dalam kondisi pandemi COVID-19 maupun nanti pasca COVID itu sendiri. Dan tentu atas nama pemerintah daerah, atas nama pimpinan daerah, saya mengapresiasi dan terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam kepada para narasumber, jadi Bapak Ahmad Yuryanto, Bapak Wagub Bali, Bapak Sutrisno Nugroho, yang telah berkenan kami ajak untuk mengisi agenda webinar ini sehingga bisa berlangsung sesuai rencana. Dan kepada seluruh peserta juga saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya, dan mudah-mudahan partisipasi ini tidak hanya sebatas untuk mengikuti, tapi sebentar dalam sesi untuk bisa berkontribusi pemikiran, sumbang saran, dan juga mungkin menyampaikan satu pertanyaan-pertanyaan kepada narasumber. Nanti itu akan bisa memperkaya tentang materi substansi dari pelaksanaan webinar kita hari ini. Dan tentu kegiatan webinar ini sangat kami butuhkan bagi pemerintah Kabupaten Badung, dan mudah-mudahan juga pelaksanaan webinar ini hasil-hasilnya nanti tidak sebatas bermanfaat atau mampu dipergunakan oleh kami di Kabupaten Badung. Tentu kami juga ingin berkontribusi aktif dan produktif bagi semua pihak berkaitan kita harus melakukan kehidupan normal ke depan yang namanya kehidupan normal yang baru atau new normal ini, sehingga demikian bahwa perilaku kehidupan kita dalam melaksanakan aktivitas dan kewajiban-kewajiban kita dalam hidup kita sekarang ini dan di masa depan bisa kembali sebagaimana adanya. Sebagaimana tadi sudah disampaikan para narasumber bahwa kita sekarang ini harus mau dan harus sanggup dan harus mampu untuk melakukan transformasi atau melakukan perubahan perilaku, melakukan perubahan kita dalam beraktivitas yang baru, yang mana dalam berperilaku dan beraktivitas kita itu ditandai atau dilaksanakan dengan adanya protokoler kesehatan, standar kesehatan ataupun protokoler standar COVID-19 sebagaimana sekarang diterapkan atau dianjurkan oleh pemerintah. Tentu ini harus kita siap, harus kita mau, dan kendati pun kita harus melakukan dalam keadaan terpaksa atau tertekan, tetapi inilah satu tuntutan sebuah keharusan
yang mesti kita lakukan dalam kita melanjutkan kewajiban kita dalam kehidupan, juga melaksanakan kewajiban kita untuk melaksanakan aktivitas kita apapun, itu menjadi kewajiban kita itu sendiri. Dan saya yakin dan percaya bahwa kita akan sanggup dan kita pasti akan mampu itu, karena kita semua memiliki tekad dan kemauan dan kemampuan untuk mewujudkan itu semua. Ini menjadi satu keharusan, karena tadi juga sudah disampaikan oleh narasumber, karena pandemi COVID-19 ini sampai saat ini tidak ada satu negara ataupun tidak ada para ahli yang mengatakan bahwa sampai kapan ini bisa berakhir, dan sampai saat ini juga belum ditemukan secara pasti penangkal ataupun obat yang secara pasti untuk virus corona ini. Karena demikian kita dihadapkan dalam situasi waktu dan situasi kondisi yang tidak pasti. Karena demikian kita harus memang menyiapkan diri, harus melakukan sesuatu. Apa yang disebut dalam proses perubahan ini, dalam proses transformasi ini, kita harus sanggup untuk melakukan adaptasi. Jadi teori adaptasi itu saya rasa sekarang ini mesti kita memang harus lakukan. Kendatipun kita hidup sekarang ini, sampai saat ini dan juga pada nantinya, kita memang hidup dalam adaptasi itu sendiri. Berbagai hal kita harus beradaptasi, tidak sebatas pada adaptasi pada lingkungan, tidak sebatas pada masalah waktu juga, tapi kita harus beradaptasi juga di berbagai perkembangan situasi dan kondisi itu sendiri. Sekarang kita dihadapkan dengan situasi dan kondisi dalam pandemi COVID-19, dan COVID-19 ini telah memberikan pelajaran buat kita semua. Kita harus mengintrospeksi diri, kita harus berkontemplasi bahwa ada sesuatu hal yang tidak tepat, kurang tepat kita lakukan selama ini, bahwa kita tidak menjaga atau memproteksi diri dan lingkungan kita dengan sebaik-baiknya, setidak-tidaknya dengan standar kesehatan itu sendiri. Dan karena demikian, bahwa dalam beradaptasi ini, saya yakin kita mampu. Dan kita memang harus mampu, bukan harus yakin saja, kita harus mampu. Karena kalau kita tidak mampu untuk beradaptasi, itu artinya kita memang tidak akan bisa survive dalam kehidupan kita. Karena dalam teori adaptasi itu, yang kita ketahui bahwa kemampuan kita beradaptasi itulah kita akan bisa survive dalam kehidupan kita. Dan kita memang disebut sebagai Homo sapiens, salah satu kelebihan, keunggulan kita sebagai Homo sapiens itu adalah kita mampu untuk beradaptasi dengan habitat-habitat asing sekalipun, dan bahkan kita mampu dengan adaptasi itu akan melakukan perubahan sosial itu sendiri. Sejarah saya rasa sudah membuktikan bahwa ada kemampuan kita sebagai Homo sapiens ini mampu untuk beradaptasi agar kita survive dalam kehidupan kita. Misalkan dalam kasus pandemi semacam ini, ya ketika dulu terjadi adanya penyakit-penyakit yang disebut dengan kolera pada zaman dulu itu, saya rasa pada zaman kolera itu menyadarkan semua pihak bahwa itu pentingnya kita memiliki jamban, kita memiliki septic tank, karena kondisi sanitasi lingkungan kita yang buruk, yang pada akhirnya itu menjadi satu kebiasaan dan sekarang bahkan menjadi kebutuhan. Bahkan bukan lagi kebutuhan lagi, bahwa kondisi itu mengubah kita sekarang sudah menjadi gaya hidup kita untuk memiliki toilet-toilet yang mewah, yang bersih, yang lengkap, dan lain sebagainya. Dan demikian juga pada pengalaman-pengalaman yang lain. Pada zaman terjadinya perkembangan penyakit disebut dengan perkembangan di Spanyol, jadi yang mengakibatkan ada 50 juta katanya itu yang menjadi korban. Akhirnya dengan hal itu juga akan terjadi perubahan-perubahan perilaku juga pada orang. Setidak-tidaknya begitu menyadarkan semua negara, menyadarkan semua pemerintah, menyadarkan kepada setiap orang untuk ya dari sana nggak.
Kita harus bisa hidup lebih survive dan kita harus mampu juga menjaga kualitas dari kehidupan kita dalam kondisi semacam ini dan juga di masa depan. Maka mudah-mudahan dan kita sharing pendapat, sharing pengalaman, pengetahuan dalam webinar ini akan bisa memberikan atau melahirkan formulasi tentang kehidupan kita yang baru pada saat sekarang ini dan juga pada nantinya. Dan karena itulah pada kesempatan ini saya sangat berharap pada semua pihak pada kesempatan ini atas nama pemerintah Kabupaten Badung, mudah-mudahan pelaksanaan webinar pada hari ini benar-benar dapat menghasilkan satu formulasi kehidupan normal kita yang baru, yang konseptual, yang logis, dan juga nantinya aplikatif bisa kita laksanakan, sehingga bisa kita jadikan acuan, referen, dan kita pedomani bersama, baik kita dalam melaksanakan kehidupan secara umum, maupun kita melaksanakan aktivitas kita, untuk melaksanakan kewajiban kita dan tugas dan fungsi kita masing-masing. Agar suksesnya itu, maka saya rasa mari kita bersama-sama kita ajak semua pihak untuk mempertebal sikap kesadaran, kedisiplinan kita secara pribadi, secara bersama-sama dalam komunitas apapun kita adanya. Dan tentu mudah-mudahan nantinya dengan hasil webinar ini kita memiliki satu produk yang sifatnya regulasi, kita memiliki satu SOP yang kita miliki, dan kemudian juga nantinya kita lengkapi dengan sarana atau hal-hal yang prasarana yang dibutuhkan, dan tentunya akan diperlukan disiapkan sumber daya, dalam halnya sumber daya manusia, untuk kita bisa menerapkan ini secara sungguh-sungguh dan secara konsisten. Jadi terima kasih semuanya. Selamat mengikuti webinar ini dan sukses kita semua dan salam sehat buat kita semua. Terima kasih Pak Wayan sebagai moderator dan sebagai inisiator pelaksanaan ini sebagai Kepala Badan Kelitbangan, dan terima kasih juga pada tim kerja dari Kelitbangan yang telah bisa melaksanakan dan merumuskan kegiatan webinar ini dengan baik. Terima kasih. Apabila ada yang terberkenan, saya lupa mohon maaf. Om Santi, Santi, Santi Om.